Oh, boleh? Tapi kayaknya baju kamu kurang ketat deh, Put. Terus kayaknya kamu lebih bagus buka kerudung. Oh, boleh. Putri Salsa, ingat Quran Surat An-Nur ayat 31. Kalian ini niatnya apa sih? Mau nyari dosa? Woi guys, aku dapat giveaway ini dari selebgram iPhone 15. Jadi aku tinggal transfer 200.000 buat admin. Alah Dew, itu mah nipu nih. Mending kita ngomongin di persidangan. Lihat, mukanya jelek banget kalau udah pakai filter. Hah? Itu kan foto aku pas lagi ngiturin info. Siapa yang fitnah? Innalillahi, kalian udah tabayun belum? Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 berbunyi, jika orang fasik datang membawa berita, maka kalian harus memeriksanya dengan teliti. Kalian sadar gak sih, kalau kita sekali ngeklik share, dosa jarah kita itu akan ngalir terus sama waktu itu masih ada. Kalian tahu gak sih rasanya digibahin? Kayak aku yang setiap kali dikatain jelek, mental aku tuh hancur. Assalamualaikum. Ibu dengar kelas ini lagi viral. Mari kita letakkan HP. Rasulullah bersabda, cukup seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Jempol kalian itu tajam, bisa bangun masjid, bisa bunuh karakter orang. Medsos itu ujian 3 kali. Mata kalian, hati kalian, dan jempol kalian. Sebelum posting, tanya dulu. 1. Ridho Allah enggak? 2. Bermanfaat enggak? Dan yang ketiga, nyakitin hati orang lain atau enggak? Kalau ada satu aja yang enggak, mending ditahan. Tapi Bu, nama baik saya sudah hancur. Maka yang menyebar wajib meluruskan. Itu bentuk tanggung jawab kalian. Enggak, bisa. Gara-gara aku harus viral, kalian kena imbasnya. Aku janji bakal filter dulu sebelum share. Iya, Kak. Masih ada lagi mungkin. Aku juga bakal harus mau. Udah, harus mau. Betul minta maaf ya, Nisa. Janji deh bakal fokus dan soalin aku di media sosial. Teman-teman, aku juga mau bilang makasih banyak deh ingetin aku. Cuma aku mah berhasil sama sekali. Kayaknya itu akunya penipu deh. Oh iya guys, gimana kalau kita bikin gerakan pembohongan? Si konten itu apakah dakwah dengan sama klarifikasi minta maaf itu? Setuju. Soalnya itu buat beri penjelasan tentang dampak biar semua saya mungkin. Ini dia, di adalah nanti HP kita tak akan kita bawa. Tapi isi chat, komen, dan pasangan kita akan ditambahin di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, dari drama yang sudah kita saksikan, dapat kita lihat bahwa penggunaan media sosial tidak hanya soal hiburan, akan tetapi berkaitan juga dengan akhlak dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu, setiap hal yang kita lakukan di media sosial, mau sekecil apapun itu, tetap akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah teman-teman menyaksikan video tersebut, pada adegan antara harus mengingat bahwa informasi tersebut secara ulang tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya. Ada pada dalil Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang bermakna, jika datang kepada seorang pembawa berita, maka ceklah terlebih dahulu dengan hati. Artinya, kita tidak boleh untuk langsung percaya kepada orang, apalagi ikut mendengarkannya yang beritanya itu belum tentu jelas kebenarannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang berada di media sosial itu benar. Jika kita menyebarkan sesuatu secara akal, kita juga ikut mendapatkan dosa karena kita menyebarkan fitnah dan juga merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengecek sesuatu sebelum menyebarkannya. Pada kejadian Nisa, kita dapat mengetahui bahwa berkata buruk dan juga body shaming di media sosial dapat melukai hati seseorang. Bagaimana dikatakan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir akan berkata baik atau diam.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga perkataan kita agar tidak melukai orang lain. Walaupun hanya berupa komentar atau chat, tetapi kata-kata kita dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Bisa membuat orang lain semangat, tapi juga bisa membuat orang lain terluka atau kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam berinteraksi dan juga berkomentar di media sosial. Perilaku membicarakan keburukan orang lain seperti dalam cuplikan drama tersebut itu termasuk ke dalam ghibah. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang mengartikan janganlah engkau menggunjing satu sama lain. Dalam Islam, ghibah itu diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri yang menunjukkan betapa beratnya dosa tersebut. Dan di media sosial, ghibah itu bisa menyebar lebih luas dan lebih cepat. Berdasarkan cerita tersebut, Dewi hampir mendapatkan penipuan dari giveaway palsu. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap hati-hati dan juga kritis dalam memilah dan juga menyerap informasi dari media sosial. Seperti pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7 sampai dengan 8 yang berarti setiap kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun pasti akan dibalas. Artinya, setiap perilaku perbuatan kita selama di media sosial pasti akan mendapatkan balasan baik maupun buruk dan harus dipertanggungjawabkan. Putri membuat konten tanpa memperhatikan batasan aurat. Media sosial bukan alasan untuk melanggar aturan agama. Apa yang kita tampilkan itu akan dipertanggungjawabkan. Surat An-Nur ayat 31. Dari semua ini, kita belajar bahwa media sosial bisa menjadi ujian bagi kita semua. Jempol kita bisa menjadi sumber pahala jika digunakan untuk hal kebaikan. Namun, jempol kita juga bisa menyebabkan dosa jika digunakan untuk hal yang merugikan orang lain. Maka, sebelum kita melakukan sesuatu, berkomentar, memposting, atau sesuatu hal di sosmed, maka kita harus bertanya dulu kepada diri kita sendiri, apakah ini baik, apakah bermanfaat, apakah ini positif. Jika tidak, sebaiknya kita menahan diri.